Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir ya. Nah, sore ini kita istimewa, kita akan belajar tentang suatu hal yang berbeda ya, bahkan beberapa paradoksal. Nanti akan saya jelaskan ya. Jadi kita akan menggunakan teknik hukum Pareto 80-20 untuk menghasilkan hasil yang luar biasa tanpa usaha yang luar biasa. Judulnya udah luar biasa ya. Perkenalkan, nama saya Ari, saya sebagai Master Coach. Oke, ini kita sudah ada di sini ya. Nomor 2 dari bawah, living the 80-20 way. Ya. Sebenarnya di sini kita sudah diminta promo dari Pak Probo ya, bulan April. Jadi saya ingat sekali sebelum Seven Habit, Bu Susan sudah minta, Pak Probo udah minta duluan, tapi habis itu Bu Susan yang Seven Habit malah Seven Habit dan duluan. Ya, ternyata saya belum siap untuk menyampaikan materi ini karena materi ini persiapannya cukup panjang ya bagi saya. Jadi perlu 4 bulan saya untuk mempersiapkan. Sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Jadi ada beberapa hal di sini istilah-istilah yang terkesan paradoksal ya. Jadi mohon jadi seperti halnya toxic positivity, mohon pembicaraan tentang ini tidak ditanyakan di grup umum ya, karena akan memancing pertanyaan-pertanyaan lain yang berikutnya, karena perlu pemahaman. Jadi mirip toxic positivity ya. Kalau di grup umum itu kan dasar ya, mungkin ada beberapa yang belum belajar NLP, selalu umum akan mengatakan bahwa berpikirlah positif ya, positive vibes only ya, vibrasi positif saja. Nah gitu. Padahal dalam satu hal bahwa positif itu bisa menjadi racun yang positif ya, negatif dari positif disebut dengan racun positif. Begitu juga dengan metaprogram ya. Kadang-kadang kita hanya lakukan yang terbaik aja itu mudah kok ya. Kita fokus sama tujuan aja. Padahal kita di bisnis aja kita ada SWOT analysis ya, ada strength, weaknesses, opportunity dan threat ya, ancaman. Nah, hal negatif itu juga perlu kita identifikasikan ya. Kita pernah belajar metaprogram, justru kita memerlukan negatif sebagai power kita, daya ledak kita untuk keluar ya dari lingkungan yang tidak menyenangkan kita, keluar dari kondisi yang menyakitkan kita, menderita, kita ada apa-apa. Jadi kita perlu seperti itu ya. Nah, di sini juga ada, karena manajemen termasuk manajemen modern selalu mengungkapkan manajemen waktu, manajemen waktu, manajemen waktu. Ya, tapi di apa namanya Pareto ini bukan manajemen waktu, tapi menggantungkan revolusi waktu ya. Jadi perbedaannya manajemen waktu adalah waktunya terbatas dan kita bisa manage ya, dan hasil linear dengan usaha. Tapi pada Pareto ini bersifat eksponensial ya, maka disebut dengan usaha 20 menghasilkan hasil yang 80 ya. Jadi saya sendiri sudah mengenal Pareto, mendengar bukan mengenal ya. Waktu saya kuliah semester 1 tentang ekonomi, kemudian waktu saya ngambil MBA, tapi masih sulit bagi saya gitu kan ya. Sampai dekat-dekat terakhir pun juga masih sulit ya. Nah, jadi kita sebenarnya sudah terpenjara dalam kehidupan modern ya. Nah, jadi kita bekerja, hidup untuk bekerja gitu ya. Padahal seharusnya kita bekerja untuk hidup ya. Terus kita juga hidup harus bahagia. Jadi hidup nggak melulu didominasi oleh pekerjaan kita ya. Habis waktu kita lelah ya dengan macet-macet dan sebagainya. Kita harus punya waktu bercengkrama dengan keluarga, menjaga kesehatan ya, makan bergizi, olahraga, tidur berkualitas ya, bersosialisasi juga perlu, tolong menolong berjiwa sosial ya. Nah, juga dulu petani peternak tidak menghabiskan seluruh waktu ya. Makanya dulu kadang-kadang kalau cerita-cerita klasik ya, petani itu bermain suling di atas apa namanya, atau anak gembala ya, di atas kerbau gitu ya kan, asik sekali gitu ya. Nah, juga kita dulu sekolah cuma sampai jam 12 atau jam 1 ya, pulangnya bisa main. Ya, kalau ada les kita les. Ya, kalau nggak ada mungkin kita bisa tidur. Gitu kan ya. Nah, sekarang enggak ya. Sekarang karena kurikulum dengan alasan macam-macam, beban kurikulum, pulangnya jam 3 atau jam 4 ya. Apalagi ada ekstrakurikuler, ada les-les lagi ya gitu. Pulangnya maghrib ya. Terus tugas-tugas sekolah lagi gitu kan ya. Nah, jadi terpenjara ya oleh kehidupan modern ya. Nah, selain waktu makin berkurang, tugas makin berat ya, waktu istirahat makin berkurang, ya, depresi makin meningkat. Nah, inilah yang terjadi ya.
membentuk pola baru ya. Jika Anda tahu bahwa ada sesuatu bisa mendapatkan lebih banyak hal hebat dalam kehidupan, yaitu dengan lebih sedikit usaha dan biaya, apakah Anda tertarik? Tentunya tertarik ya. Jika Anda bisa bekerja 2 hari dalam seminggu, ya, tapi mendapatkan penghasilan jauh lebih baik dari saat ini ya, yang bekerja 5 hari atau 7 hari. Apakah Anda tertarik? Ya, jika Anda bisa menemukan solusi mudah untuk masalah Anda dengan mengikuti satu cara yang selalu berhasil ya, apakah Anda tertarik? Ya, dan jika cara ini tidak hanya digunakan untuk mencari nafkah, mencari uang, menggapai kesuksesan, juga untuk semua aspek kehidupan, yang penting orang Anda cintai, sayangi, kebahagiaan, kepuasan Anda, apakah Anda tertarik? Ya, dan semua itu ya bisa mengubah hidup Anda yang disebut dengan cara 80-90 ya, orang sebut dengan cara Pareto ya. Nah, ternyata Pareto ini tidak sesulit yang kita bayangkan. Begitu sederhana dan begitu mudah ya. Jadi kita cuma menyesuaikan dengan cara itu. Ya, objeknya sih tetap ya, waktunya tetap. Ya, kesibukan kita tetap, cuman kita tinggal menyesuaikan dan bagaimana kita fokus ya. Fokus pada energi yang lebih sedikit, tapi hasilnya bisa meraih lebih banyak. Nah, ya. Jadi kuncinya adalah kita mulai pembukaan dulu ya. Kita coba fokus pada 20% waktu terbaik kita ya. Jadi ini contoh ya, Steven Spielberg usia 12 tahun memang bercita-cita menjadi sutradara film ya. Kemudian ini 5 tahun kemudian mengunjungi Universal Studio, dia keluar rombongan tour ya. Emang usahanya hebat ya, mencari film sesungguhnya. Jadi dibuat ya. Jadi dia berhasil ketemu dengan kepala departemen bercerita tentang film yang akan dibuatnya. Jadi menyimak sekali ya Steven Spielberg itu ya. Kemudian berikutnya dia berpakaian resmi ya, berpura-pura betul-betul sebagai director ya. Masuk. Nah ini cerita beneran ya, mengenai sebuah truk, ya, truk tua ya, truk bapaknya. Terusan Steven Spielberg director ya, jadi bisa masuk ya karena director itu keramaian membaur dan para sutradara mempelajari itu semua ya, penulis, editor semua dia pelajari ilmu-ilmu gagasannya, bagaimana bekerja. Akhirnya 5 tahun kemudian ya, berapa tahun kemudian ya, usia 20 betul-betul mencoba dengan ilmu yang dia serap, dengan konsep yang serap, membuat film pendek diserahkan kepada universitas dan ternyata diterima dan kemudian mendapat kontrak ya untuk sebuah serial TV. Ya, salah satu karya terbaiknya E.T. ya, E.T. ya, ekstraterestrial, makhluk luar ini ya. Kemudian dia memfokuskan. Nah, jadi kuncinya adalah kita fokus pada kekuatan diri ya. Jadi kebagian kesuksesan kita bertindak lebih sedikit ya. Fokus itu adalah kita fokus ke terhadap sedikit, di luar fokus kita lupakan. Nah, gitu ya. Jadi lebih sedikit lebih penting ya, kita fokus yang hasilnya lebih besar ya. Jadi fokus untuk mengembangkan individualitas diri ya, inti dari manusia ya. Siapa diri kita ya, untuk menjadi apa? Kita akan menjadi apa ya. Jadi misteri terbesar kehidupan manusia, uniknya kita membawa sifat individualitas ya. Hewan nggak punya ya. Jadi manusia perbedaannya dengan simpanse ada 98% ya. Kesamaannya walaupun hanya 2% itu ternyata berbeda ya, walaupun perbedaan cuma 2% tapi ternyata hasilnya jauh berbeda ya. Jadi di mana simpanse dan hewan-hewan lain betul-betul tergantung sama gen ya, tapi manusia enggak. Dengan perbedaan 2% itu dia bisa membuat cerita, gagasan ya, musik, sains ya, budaya populer dan berpikir, berkomunikasi ya. Manusia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dipengaruhi oleh gen, yang tidak dipengaruhi oleh gen. Nah, ini saya highlight dengan warna merah ya, kotak merah. Ya, kodrat kita adalah menjadi individual yang unik, menciptakan dan memenuhi potensi unik kita. Ya, jadi kita memenuhi potensi. Ini nyambung ya. Kemarin kita menggali tentang coaching. Setiap orang berkembang dengan cara yang berbeda yang tidak terduga. Ya, jadi masing-masing memang unik ya. Individualitas inilah yang menciptakan keanekaragaman ya, menjadi berbeda, membutuhkan perbaikan, pengurangan dan fokus ya. Nah, kita selalu menggunakan kata fokus untuk 20% ya. Kita menjadi berbeda dan berfokus pada kekhasan diri masing-masing ya. Kalau kita keluar dari fokus, kita jadi sama dengan orang lain, bukan dengan kekhasan diri kita. Jadi nggak berbeda. Gitu ya, nggak heran kita ikut 80 hasilnya 20. Kita fokuslah dengan kekhasan diri kita
yang kemarin kita sebut dengan potensi ya. Jadi benar sekali bahwa kita bukan kertas polos ya. Memang ada gen yang mempengaruhi penampilan kita, tapi kita ada masa pertumbuhan, ada masa berkreasi ya, memandang diri sendiri. Guru-guru juga membentuk kita ya, atasan, teman-teman, pergaulan, mentor ya. Nah, kemudian semua juga mempengaruhi masyarakat ya. Nah, sekarang kita mulailah ya. Nanti kita mulai kita dari banyak hal yang kita kerjakan, mulai satu persatu pengaruh tersebut kita eliminir ya sampai 80%. Sisakan hanya sesuatu yang betul-betul berharga ya, unik ya, yang kita perkirakan bisa menghasilkan daya ledak yang lebih besar dan mandiri. Ya, kita step by step ya. Oke, nah ini yang kita kira ini ya. Jadi kita kira bahwa apa yang kita hasilkan nih pemikiran lama ya, dan pemikiran stereotip saat ini ya, usaha sebanding dengan hasil. Orang bilang hasil tidak mengkhianati usaha, gitu ya. Nah itu stereotip yang umum ya. Nah, jadi itu padahal berlaku hukum Pareto ya. Jadi kalau kita usaha pada sesuatu yang penting, maka hasilnya akan 80%. Ya, kalau kita banyak beraktivitas melakukan pada yang tidak penting 80%, maka hasilnya cuma 20%. Nah, fokuslah pada hal yang penting 20%. Ya, nah kita sudah mulai. Siapa itu Pareto itu ya? Nah, jadi Pareto itu mengeluarkan prinsip 20% input ya, waktu, resource semuanya usaha ya, dan menghasilkan output ya, atau hasil atau mendapat reward 80%. Ya. Begitu juga dengan kesehatan ya. Nah, jadi kalau kita pernah belajar hipnoterapi, konseling ya, kita cari akar masalahnya, kita buang ya. Ternyata habis itu kita lepas dari seperti itu ya. Pikiran negatif kita apa? Kita pernah belajar frame dan reframe ya. Kita cukup pindahkan, semuanya berubah. Kita mulai merubah perilaku kita ya, bisa dari pernah kita belajar mini habit, atomic habit, atau 7 habit ya, atau apapun yang belum pernah belajar itu semua, kita merubah melakukan menjadi yang lebih baik ya. Pengalaman juga mempengaruhi kita ya, baik positif maupun negatif ya. Trauma, fobia ya, depresi, begitu juga dengan lingkungan. Nah, semua itu tetap memenuhi Pareto Principle ya, prinsip-prinsip Pareto. Nah, bagi yang sadar atau tidak sadar, ternyata yang pernah belajar ilmu NLP berubah semuanya ya. Ilmu-ilmu yang lain, aktivitas kita, kualitas kita, pekerjaan kita, kehidupan kita banyak yang berubah ya, sampai 80% pengaruhnya. Beda dengan ilmu-ilmu yang lain tidak dibekalin ya, cara kita memahami pikiran kita, merubah frame kita ya, mengatur emosi kita, mengenali emosi kita, membuang sampah kita dan sebagainya ya. Nah, ternyata kita banyak fokus, cukup kita memberikan waktu ya, investasi waktu untuk mengenal ini, ternyata hasilnya banyak berubah. Ya, jadi banyak sekali ya, kadang-kadang banyak suka japri saya gitu loh. Ada satu ini juga ada satu peserta yang kemarin baru WA ya, ada berita bahagia dan dia sangat berterima kasih seperti itu. Nah, ini fakta hukum Pareto ya. Nah, jadi justru diajukan oleh Joseph M. Juran ya. Jadi Pareto ini bukan oleh Vilfredo Pareto sendiri ya. Pengamatnya Vilfredo Pareto ya. Dia heran ya, kok kekayaan 80% di Italia hanya dimiliki oleh segelintir orang, 20%. Kenapa bisa begitu ya? Dia penasaran. Dia ke Inggris ya, bangsawan Inggris, sama lagi gitu ya. Penasaran lagi, dia coba ke bangsawan para suksesawan di Amerika, sama lagi. Cuman Pareto ini hanya pengamat, gak ahli dalam menyajikan presentasi gitu ya. Dia hanya pengamat, memberikan pandangan ya, seperti orang inilah zaman sekarang, pengamatan itu habis itu dia posting di medsos ya, di FB apa-apa ya, kok begini ya, kok begini. Nah, kemudian oleh pemikir ya, Joseph M. Juran. Jadi yang membawa ini Juran, tapi Juran ini menghargai bahwa Pareto lah yang pertama kali mengamati ya. Kemudian muncullah Pareto 80-20 ya.
sampai jauh, bahkan sampai sekarang orang masih angan-angan ya, Pareto seperti apa ya. Nah, ternyata mulai ditemukan ya, hampir semua hal ya. Jadi 80% keluhan pelanggan muncul dari 20% tidak beresan produk dan jasa ya. 80% keterbelanjaan timbul dari 20% kemungkinan penyebab penundaan ya. 20% produk jasa mencapai 80% dari keuntungan. Dan ini terus berpola ya. Berpola ya. 20% penjualan produk dan jasa memproduksi 80% pendapatan perusahaan ya. Kemudian 20% dari cacat sistem menyebabkan 80% masalah. Nah, itu mungkin bagi kita jauh ya. Angan-angan, kecuali di sini yang pernah belajar ekonomi ya. Nah, tapi kita yang dekat, yang keseharian kita ya. Ingat nggak kalau kita ada urusan kepanitiaan, reuni ya, atau kita terlibat dari orang tua siswa, saya ikutan ya, atau apa-apa, orangnya itu aja. Gitu, tapi kontribusi apapun rencananya, keinginannya, pewujudannya sudah bisa menyelesaikan masalah ya. Acara sudah terlaksana 80%. Gitu ya, atau pernah jadi IO atau apa-apa ya. Di ini tunjuk itunya orang-orangnya itu aja, dan melayani 80% berjalan kegiatan. Nah, jadi siapa orang itu, apa kegiatan dia, nah, gitu. Apa aktivitas dia, apa yang dia lakukan. Nah, seperti itu ya. Jadi memang ini sudah menjadi fakta Pareto. Nah sekarang kita mulai tentang panduannya. Ya, jadi kita memperkenalkan, jadi ternyata gagasan di balik itu kita sudah singgung tadi ya. Jadi pada awalnya ditujukan untuk kalangan pebisnis ya. Banyak orang sudah dengar Pareto, Pareto, Pareto. Tapi jauh di awang-awang. Karena apa? Karena selalu seakan-akan ini urusan bisnis ya, perusahaan ya. Bagaimana jika itu bisa diaplikasikan untuk saya, walaupun saya sebagai pegawai, walaupun saya sebagai karyawan ya. Apalagi kalau saya sebagai wirausaha atau sebagainya ya, yang independen. Nah, yang kedua, ya ini untuk personal ya, manajer pengusaha ya. Bagaimana walaupun saya pekerja atau profesional, tapi bisa menghasilkan kekayaan atau kesejahteraan kita secara individual. Nah, yang mengasihkan adalah walaupun jarang gitu ya, saya banyak cari literatur ya. Jadi saya perlu waktu 4 bulan untuk mempersiapkan dari permintaan Pak Prabowo itu. Kebanyakan literaturnya memang untuk bisnis ya. Sampai saya banyak ternyata ada beberapa sudah mengarah. Nah, ini mulai terjangkau ini untuk kita ya. Ternyata bisa untuk semua orang ya, termasuk wira swasta, bahkan termasuk ibu rumah tangga ya, atau siapapun ya, secara personal kemudian meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Bagaimana mewujudkan ini? Kuncinya di sini ya. Ada dua, kurang berarti lebih ya, kurang berarti lebih ya. Jadi kalau kita punya list to do, list kebutuhan, list harus dikerjakan, kita mulailah prioritas ya. Ambil 20% yang lebih penting. Berarti kita kurangin dong. Nah, itu maksudnya seperti itu ya. Nah, kurangin itu, jadi kita tadi gambarnya, kita fokus pada 20%. Nah, itu berarti adalah kelebihan. Ya. Kita ambil yang lebih-lebih kelebihan. Kita mengurangi daftarnya, menghapus 80%-nya, dan 20% itu adalah kelebihan-kelebihannya. Nah, gitu ya. Kemudian aturan tentang kemajuan. Jadi, Pareto itu ada dua ya. Yang pertama adalah kurang adalah lebih, kemudian adalah lebih sedikit menghasilkan lebih banyak. Gitu ya. Jadi yang lebih sedikit ya 20% itu menghasilkan 80 gitu ya. Jadi pertama adalah fokus, setelah kita pilih, kita fokus, kemudian kita kerjakan ya. Yang sedikit itu menghasilkan lebih banyak. Jadi panduan Pareto itu ada dua ya. Kurang ada lebih, dengan lebih sedikit menghasilkan lebih banyak. Nah, selalu ada perjalanan hidup umat manusia, selalu ada ya. Selalu ada perubahan, cukup makin sedikit dapatnya lebih banyak. Nah, jadi ada usaha untuk lebih sedikit nih, hukum ekonomi ya. Dengan modal semurah-murahnya menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi memang udah ada sejarahnya ya. Jadi dulu masih nomaden, kemudian berburu binatang, mulai beralih ya ke menjadi dari berburu menjadi pertanian, mulai menetap ya, dari nomaden mulai menetap, menggarap pertanian, peternakan, mengolah tanah ya.
Jadi waktunya lebih mudah, tidak perlu berhari-hari, berbulan-bulan hutan naik gunung untuk berburu. Nah, ini kita sudah memelihara sendiri ya di halaman kita, nenek moyang kita. Jadi waktunya lebih banyak ya. Waktu lebih sedikit yang untuk effortnya, tapi makanan jauh lebih banyak. Jadi baik pertanian maupun peternakan. Dan bahaya juga lebih sedikit ya, karena tidak keluar masuk hutan. Gitu ya. Kemudian mulai ada revolusi industri ya. Jadi mulai ada mesin-mesin pertanian. Mulai lagi kan. Bahkan sekarang ya, negara maju hanya memperkerjakan luar biasa 2-3%. Ya, negara maju itu hanya sektor pertaniannya dengan teknologinya 2-3%, tapi produksi melebihi Indonesia. Ya, nah ini dengan fokus sama yang sedikit ya, kurangin, habis itu untuk ambil hasil yang lebih besar. Ya, terus menerus sampai sekarang ya, arahnya selalu ke situ. Berpikir lebih sedikit untuk lebih banyak. Ya, jadi ini udah menjadi prinsip ya, pola pikir ya untuk inovasi. Mulailah muncul revolusi industri ya, di mana semua tenaga manusia digantikan dengan mesin ya. Kemudian lagi gantian teknologi. Jadi lebih efisien lagi, hasilnya lebih efektif ya. Teknologi informatika, teknologi internet, ya kecerdasan buatan. Ya. Jadi semua mengarahnya adalah semakin efisien. Seperti itu ya. Nah, kuncinya saya highlight merah lagi. Ya, mampu mengidentifikasikan kausa sebab utama. Nah, di sini tantangannya ada di sini, ya. Yang banyak di sini mungkin sudah pernah dengar Pareto, tapi kita tidak masuk ke langkah yang kedua. Baru tahu aja ya. Baru tahu Pareto itu apa, 20 menghasilkan 80. Tapi kita belum pernah action untuk mengidentifikasikan apa saja penyebab 20% yang ada pada diri kita, ada pada pekerjaan kita dan sebagainya. Nah, 20% itu bisa berupa manusia kita sendiri. Ya, kita punya potensi apa, kita punya pengalaman apa, ya. Pengalaman baik disukai atau tidak disukai, nanti kita akan bahas di berikutnya. Atau metode, ya, bisa juga teknologi. Nah, metode itu ya banyak yang suka dijual ya, asuransi sama MLM ya. Dengan waktu segini kita grup. Nah, itu disebut dengan metode ya. Ada juga teknologi ya. Tadi ada teknologi komputer ya. Sekarang kan zaman online ya. Waktu sedikit nggak perlu investasi toko ya, modalnya HP doang ya. Nggak usah pengiriman, semua sudah diatur marketplace. Pengiriman apa, biaya ya, nggak usah ada sistem akuntansi ya, semua sudah pembayaran lewat virtual account, langsung diterima dan sebagainya, order masuk dan sebagainya. Nah, itu metode sekaligus teknologi ya, dan sumber daya kreatif dan produksi lainnya ya, mungkin ada ya. Nah, kita ada di saat tepat yang sekarang memudahkan ya, memudahkan karena contohnya ada. Kalau dulu mungkin nggak bisa, sukar dijelaskan seperti ini, dan sekarang kemudahan akan semakin ada. Mungkin besok ada kemudahan lagi, ada kemudahan lagi. Nah, masalahnya udah ada kemudahan ini, apakah kita sudah berhasil mengidentifikasi sebab 20% utama kita? Itu ya, apakah sudah? Padahal ini kuncinya. Nah, kita sudah masuk ke langkah kedua ya. Langkah pertama tadi adalah kita mulai memilah dan memilih, menghapus, kita fokuskan 20% ya. Nah, kemudian di sini jadi 20% itu mulai metodenya seperti apa, mengidentifikasi. Ya. Nah, ini untuk keberanian pribadi ya. Nah, ini supaya dekat dengan kehidupan kita ya. Nah, perhatikan nggak bahwa kita kalau merubah pola pikir kita, merubah perilaku kesehatan kita ya. Cukup merubah pola pikir kita ya. Ya. Yang selalu fokus sama negatif, kita positif, berubah kita ya, cara pandangnya dari mengeluh ke bersyukur ya, sedih bahagia ya. Yang fokus sama masalah, mulailah kita fokus sama solusi ya. Fokus sama kesulitan, pasti ada kemudahan ya. Nah, kita sudah belajar ya di NLP ya, semua tentang reframing, merubah pola pikir, merubah fokus, dan itu dampaknya sudah luar biasa ya. Jadi kita sudah mengenal gitu ya, sudah melakukan ya, sadar atau tidak sadar, dari pola pikir. Yang kemarin baru belajar hipno langsing ya, hipnoslim. Nah, kita sudah belajar ya dari sistem pencernaan manusia
mulut hanya 20%. Tapi kalau kita memanfaatkan mengunyah ya 30 kali, maaf di sini 33 kayak zikir aja. Kesehatannya 30 kali bilangnya. Apa namanya fungsi makanan menjadi lebih halus karena kita ada gigi ya, Tuhan menciptakan gigi ya untuk dipergunakan, bukan langsung asal telan ya. Kemudian dengan rendam air liur itu sebagai pembunuh kuman penyakit ya. Semakin lama makanan itu direndam ya, semakin banyak kuman yang terbunuh ya. Mungkin 80% kuman terbunuh ya, mungkin 20% mungkin tersisa ya. Kemudian dengan enzim pada air liur memecah karbohidrat ya. Lipase, protease dan amilase. Memecah karbohidrat amilase ya. Memecah lemak itu lipase, lipid ya, memecah protein. Jadi 80% enzim sudah dipecah di mulut kita selama kita mengunyah minimal 30 kali. Luar biasa ya. Dampaknya besar, memudahkan sistem pencernaan kita, lambung jadi lebih mudah, tidak berat dan sebagainya ya, lebih halus. Dan karena lebih halus dia kuman yang di dalamnya, yang di dalam dagingnya, di tengah-tengahnya lebih mudah dimasuki oleh rendaman asam lambung. Ya beda kalau masih alot ya, masih besar. Nah, mungkin nggak dapat dan pencernaannya juga lebih lama, makanya lebih bermasalah ya. Nah, yang sudah belajar Seven Habit, berita baik. Seven Habit itu sudah pilihan ya, sudah proven. Ya, dari ratusan ribuan habit boleh ambil 7 habit ya sebagai 20%. Itu mampu merubah kehidupan kita, kualitas kita 80%. Nah, ini yang belum ikut boleh ya baca-baca buku tentang 7 habit ya, ada di Gramedia ya. Ya. Jadi kita mulailah proaktif ya. Mulailah mempunyai mimpi nomor 2 ya. Mulailah mempunyai goal nomor 2 itu ya. Jadi selalu kita berpikir seperti itu, gitu ya. Nah sekarang mulailah kita berpikir yang nomor 2 itu goal kita adalah mencari 20% kita itu, ya. Kemudian kita mendahulukan sama lagi kan, mendahulukan 20% itu, ya. Berpikir menang-menang, think win, berusaha mengerti orang lain yang kemarin kita baru belajar ya, ini kemarin di Basic NLP 16 kemarin ya hari Sabtu ya, bersinergi dan mengasah gergaji ya. Jadi kita tidak banyak 7 habit, tapi percayalah 7 habit ini udah proven. Silahkan dipakai, diulang-ulang, tinggal diaplikasikan saja. Gitu ya. Itu sudah memenuhi hukum Pareto dari banyak habit-habit yang lain. Nah, untuk usaha bisnis ya. Ya sebenarnya saya itu menahan ya selama 4 bulan karena saya belum siap seperti itu ya. Saya tanya dulu, konsultasi, cari ini apakah saya sudah melakukan Pareto ya. Apakah sudah? Dengan materi-materi lain saya katakan saya sudah melakukan itu. Ya, makanya saya siap dalam seminggu saya bisa cuma 2 atau 3 hari saya produktif ya, saya menyelesaikan materi. Saya bertemu dengan orang lain untuk konsultasi, konseling atau coaching. Ya, jadi saya ini. Nah, ternyata saya konsultasi apa-apa dengan lain itu sudah termasuk ya. Apa usaha saya sudah maka dari itu saya proven saya siap menyampaikan materi ini. Artinya memang saya sudah melakukannya. Begitu saya juga resign 2009, ternyata saya sudah mengambil risiko ya, gitu untuk hasil waktu yang lebih baik. Dan ternyata sisi baik dari pandemi inilah semua beralih ke online, gitu ya. Effort 20% namun hasilnya 80% ya. Jadi banyak peserta mulai dari luar kota udah bisa ya. Nah, dulu saya mesti sewa ruangan ya di Citos, kemudian di Tebet apa-apa ya, akomodasi. Banyak peserta dari luar kota ya. Ada dari Palangkaraya, ada dari Banjarmasin ya. Saya dulu ke Surabaya ketemu Pak Probo, ini ya, Bu Sri dan lain-lainnya apa-apa. Atau saya juga ke Palangkaraya lain-lainnya. Nah, tapi sekarang semua memudahkan ya, semua dari luar kota ada ya, itu memudahkan. Nah ini juga termasuk ternyata sudah mengaplikasikan di sini juga pasti sudah ya, kantor-kantor sudah ini kita sudah mengarah ke sana ya. Nah ini juga kita yang masih bekerja baik perusahaan ataupun sendiri ya, atau kita punya sales ya. Kita cari 20% sales yang berkontribusi pada 80%. Selalu ada
selalu ada ya. Nah, zaman saya bekerja selalu ada. Itu udah 20% orang itu aja top salesnya itu aja ya. Nah, 20% pemain saham mengambil profit dari 80. Nah, jadi kita ini yang baru bermain saham kita adalah korban ya. Bisa setahun sama 3 tahun kita korban terus bermain saham sampai akhirnya kita menjadi yang 20% menguasai. Jadi panjangnya jalan untuk menjadi expert di permain saham ya. Sampai sekarang mereka menggoreng, mengapa ya, berkolaborasi seperti apa. Itu 20%. Ya, silakan kalau ada ide-ide lain ya disampaikan di sini atau nanti di sini ya. Mulailah ya. Nah, jangan hanya dengar tentang Pareto 80 ya, Pareto. Nah, saya kuliah Pareto udah kenal tuh semester 1 ya. Saya ambil MBA udah kenal. Tapi jauh gitu ya. Jauh rasanya ya. Mulailah kita aktif meditasi penyebab kita yang menyebabkan gitu ya. Jadi di sini adalah mulailah gitu ya, membuat habit baru. Oke, kita mulai dengan panduan ya. Nah, jadi kalau kita merasa bisnis kita belum efisien, mendapat untung yang maksimal, maka sudah saatnya kita mencoba prinsip Pareto ini ya. Nah, misalnya kita produsen produk ya, produk sebagai pekerja ya, atau kita punya produk sendiri ya, kita punya makanan jualan online ya, sewa Shopee Food, GoFood atau apa, punya banyak produk makanan ya yang kita bisa masak, atau kita mungkin jualan online ya yang kita impor dari Cina ya. Nah, pelanggan di situ rutin melakukan penjualan, kemudian daftar penjualan tertinggi hingga terendah. Nah, di sini kita mulai masuk step kedua ya, kita bermain statistik gitu ya, bermain statistik supaya kita ada datanya. Nah, kalau kita Google tentang Pareto memang kebanyakan soal grafiknya. Jadi tadi kita mulailah mempunyai data diri kita sendiri ya. Siapa saja nih, produk apa sih, pelanggan apa sih yang apa namanya penjual, pembelinya, penyumbang terbesar dari penjualan saya, pembelinya siapa ya, barang-barang apa saja saya yang laku gitu ya, kemudian memberi 80% hasil dari penjualan. Nah, kalau sudah tahu siapa saja pelanggan yang 20%, tugas kita adalah produsen adalah membuat mereka tetap loyal belanja ya, dengan cara memberikan pelayanan terbaik, tambahan produk, diskon dan sebagainya. Nah, ini sudah dilakukan oleh toko-toko online ya, Bapak Ibu ya. Kita sudah di-profile oleh Google, kita sudah di-profile oleh Shopee, oleh Gojek ya, GoFood ya, oleh semua ya. Kita sudah di-profile apa namanya, kita belanjanya apa saja, apa dan mereka akan mengolah sendiri. Ya, termasuk apa namanya, big data ya, kita perjalanannya kemana, terus data itu bisa dijual ya. Nah, itu semua kita sudah di profile. Nah, itu by system. Nah, ya, lupakan yang itu ya. Nah, sekarang bagaimana kita memulai apa yang cocok sama kita gitu ya. Siapa aja pelanggannya, pekerjaannya apa. Terpaksa kita manual kan, kita bukan sistem ya. Gitu loh. Jadi kita fokus pada produk kita atau fokus kepada siapa sih customer kita ya. Nah, nih kalau kita ini tadi kan siapa pelanggan ya. Nah, ini produk. Ya, produk apa yang kita jual ya? Paling laku. Tapi kontribusinya, omsetnya, keuntungannya adalah 80%. Ya, mana paling laris ya, apa saja produk penyumbang terbesar. Nah, fokus pada produk itu ya. Kalau perlu habis itu kita inovatif ya. Nah, kalau banyak yang jual roti bakar, inovatifnya kita apa? Kalau banyak yang jual ayam geprek kita di bedanya apa? Itu mulai inovatif ya. Walaupun sekarang sebenarnya ayam geprek kita sudah menyumbang 80% ya dari profit kita. Dari beberapa menu itu 20% menu itu ternyata menyumbang 80%. Kita udah mulai ya. Jadi kita sudah mulai masuk ke tahap analisa ya. Nah, habis itu udah kita lanjutin aja ya. Kalau kita punya sales team, ya, siapa saja yang berkontribusi ada 80%. Nah, itu kita pegang dia sebagai intinya sales force kita ya. Produk jasa kita apa aja ya. Atau kita mulai punya kebiasaan baik merubah 80% ya. Yang tadi kesehatan kita kurang baik ya. Kemudian kita bisa lebih sehat, lebih bahagia. Nah, itu boleh. Itu memenuhi prinsip Pareto juga dan lain sebagainya. Silahkan lanjutkan ya. Nanti kita bisa diskusikan, kita bisa tanya jawab, atau kita bisa nanti lanjut di WA group ya. Nah, jadi elemen kunci dari Pareto ini ya. Jadi disebut dengan elemen kunci. Yang tadi yang difokuskan di sini disebut dengan elemen kunci, dan kita lihat
Ya, kita masing-masing di sini hadir berbeda, setiap orang berbeda, ya. Bisa di checklist. Nah, apakah ada yang mau fokus ke prioritasnya kehidupan pribadi, keluarga, atau saya mau waktu lebih banyak, ya, atau saya pekerjaan karir ya lebih meningkat, keuangan, investasi, ya, kesehatan, kebahagiaan dan sebagainya. Silakan isi sendiri, silakan coret yang tidak perlu atau diurutkan dari prioritas ke bawah. Yang di bawah di luar 20% silakan dicoret ya. Kita perlu menganalisa, memilih elemen aspek yang dilakukan lebih sedikit memberikan pengaruh atau hasil yang lebih besar. Nah, disebut dengan elemen kunci. Yang kita fokuskan tadi, yang kita bicarakan ini kita sebut dengan elemen kunci. Dan setiap individu berbeda. Kenapa? Karena masing-masing individu sumber daya berbeda, ya. Situasinya berbeda, lingkungannya berbeda, ya. Modalnya sekarang berbeda dan sebagai teknologi penguasaannya juga berbeda. Metodenya juga berbeda. Oke. Sampai kita pada kesimpulannya, kita hanya perlu mengoptimalkan 20% usaha untuk mencapai 80% kesuksesan, ya. Nah, ini dari Warner ya, apa namanya, Walt Disney dan sebagainya. Terus yang bermain saham, mereka berbeda dengan stereotip orang sukses. Ya, orang sukses itu identik dengan makin sukses makin nggak punya waktu. Enggak, begitu prinsip Pareto kita lihat orang sukses itu ya, mempunyai banyak waktu. Ya, begitu di kantornya justru dia banyak apa namanya bersantai, melihat ke langit-langit ruangannya dan mendapat inspirasi ya. Banyak bermain golf ya, ketemu pebisnis lainnya. Nah, jadi tidak linear ya. Semakin sukses, semakin sibuk, semakin tidak punya waktu. Nah, itu di luar hukum Pareto ya. Jadi di sini adalah mengoptimalkan kita justru makin banyak waktu. Dan terakhir, ya, nah ini penguasa dunia adalah mereka yang paham mengimplementasikan hukum Pareto ya. Penguasa ini saya pakai tanda petik ya. Jadi bisa betul-betul penguasa negara ya, atau pemain saham ya, bisa mengendalikan atau organisasi tertentu ya, mereka paham dan sudah mengimplementasikan dan kita dipermainkan oleh mereka ya. Bagaimana kita melakukan ini juga, kita kontrol the game untuk diri kita, untuk masa depan kita ya. Dan saya lihat dari literatur ini Pareto itu banyak seakan-akan sebagai rahasia kotak Pandora ya. Teorinya ada, implementasinya kurang seperti itu ya. Nah, jadi mulailah kita, ternyata itu nggak jauh, itu dekat-dekat dan dengan diri kita dan mudah ya. Memang pertamanya perlu pemahaman, perlu pengalaman dulu ya. Apalagi yang belum punya berproduksi seperti apa ya. Nah, itu coba-coba aja dulu. Kalau kita sudah menjalankan seperti ini, mulai kita bisa bermain data. Kalau belum pernah, belum punya ide, ya kita carilah, kita diskusi atau memerlukan konsultan ya. Bagaimana dengan kondisi saya seperti ini? Ya, yang bisa lakukan apa? Oke, kita sudah selesai. Kita ada sesi tanya jawab, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan atau mau didiskusikan. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Probo. Ya, sebelumnya terima kasih nih, Pak. Udah di kesempatan nih materinya Pareto. Iya, maaf Pak ya 4 bulan ya. Materi khusus ya? Iya, materi khusus. Materi Ya. khusus ya, Pak? Iya, gitu loh. Jadi maaf ya karena saya betul-betul menganalisa ya, cari sumbernya. Gitu kan kemarin-kemarin saya Iya. diskusi ya, Pak Prabowo menanyakan terus. Jadi saya bilang saya lagi ada progres, apa namanya, saya cari literatur lagi ya. Dan jadi saya belajar lagi. Terus bagaimana dengan saya gitu? Nggak enak ya kalau saya ternyata belum mempraktekkan ya. Yang dulu saya udah gitu, beda auranya gitu. Oh ternyata ada berapa ya teman-teman saya, teman Pak UU juga ya, yang sama-sama kuliah gitu ya, di apa namanya ekonomi UI apa. Oh seperti ini. Oh ini kamu sudah masuk ya di sini. Oke, firm. Saya bilang Pak Probo, ya kita ada nanti kelas Pareto gitu loh. Ya silakan Pak Probo, ada yang mau ditanyakan. Iya. Pak, berarti penangkapan saya untuk Pareto
harus cari ini ya Pak ya, ngambil data dulu ya Pak ya, dari apa yang udah kita lakukan. Jadi bukan Ya, beda dengan konsep bikin video animation Pak ya, beda ya ya, Pak ya. Mas, ya. Kalau kalau kita, bikin video animation itu kan belum ini ya Pak, kita belum punya data ya Pak. Kalau ya, ini dari pengalaman atau data dulu, baru kita fokus ambil 20%-nya gitu ya Pak ya, ya, fokusin 20%. sebenarnya dengan usia kita sekarang harusnya kita udah punya data ya. Ya, kita punya apa namanya, pemanfaatan waktu yang salah, ya, aktivitas yang kurang tepat, ya. Hasilnya bagaimana kita lihat sekarang ya? Apakah udah yang kita inginkan? Nah, sebenarnya kita udah punya data dari situ, ya. Berapa kali kita melakukan Kalau kesalahan untuk ya? anak kita Pak, Oke. Untuk anak kalau kita, untuk anak kita Pak. ya, oke, bagus ya. Nah, bisa kita mulai dari tadi juga ada bilang ya, kita mulai dari yang apa yang dia senangi, Begin with. ya, begin with ya. Nah, dia maunya sebagai apa? Tentu saja harus punya pengalaman ya. Yang kita sudah belajar coaching, belum dari pengalaman itu nanti betul-betul keluar potensi terbaik dia kan. Seperti itu ya, potensi terbaik itu Fokusin di situ ya Pak ya. fokus di situ ya. Kita pindah dari red ocean yang banyak kerumunan ke blue ocean ya. Nah, seperti itu. Nah, itu kita sebenarnya sudah mulai ke Pareto tuh ya. Di mana semua orang ngambil jalan 80% ke kiri, kita ke kanan gitu kan. Kan banyak tuh motivasi. Kalau kita Google gambar-gambar tentang motivasi, kita ngambil jalan yang berbeda. Gitu kan ya. Termasuk Jack Ma itu kan terbalik pikirannya ya, termasuk Nadine Makarim dan CS gitu ya, di mana orang mengeluh tentang transportasi. Nah, dia menjawab keluhan itu menjadi suatu bisnis kan, jadi peluang ya. Makin banyak mengeluh, semakin besar bisnis dia. Berarti nanti ini juga ini ya Pak ya, diperlukan manajemen waktu juga Pak ya, harus di zona hijau kan Pak ya. Ya, tapi sekarang saya baca literatur justru manajemen waktu itu dihapus. Ya, tidak boleh menggunakan manajemen waktu ya. Tapi kalau kita dalam waktu normal ya, gitu ya. Sekarang kita bicara, kita belum bisa terlepas dengan mindset kita manajemen waktu ya. Sekarang kita terima dulu kita manajemen waktu, gitu ya. Tapi sebenarnya manajemen waktu itu bagaimana kita waktu yang sampai tapi kita bisa leverage time kita. Ya, leverage time itu misalnya kita kalau kita sebagai pengusaha ya, waktu kita kan terbatas sama-sama 24 jam ya. Tapi untuk menyelesaikan ini saya bisa hire orang gitu ya, hire orang di mana saya keluar lebih tapi nanti hasilnya saya dapatnya lebih banyak. Nah, itu termasuk revolusi waktu itu dibilang ya, revolusi waktu. Ya, Jadi tapi bagian dari manajemen waktu ya Pak ya, sebagian dari zona hijau lah Pak istilahnya. ya betul, zona hijau. Memang fokusnya ada di sana ya. Jadi sebenarnya 20% ya sebenarnya di Seven Habit ya, first thing first ya. Iya betul Pak. Pilih, utamakan yang utama. Kita mulai seperti itu. Jadi emang Seven Habit itu baik sekali gitu, bagus sekali gitu. Di sini yang kita sudah belajar Seven Habit kita praktikin atau enggak gitu kan. Nah, jadi seperti Pareto. Nah, jadi percayalah ya, organisasi dunia ini kan dikendalikan oleh satu organisasi ya. Gitu loh, yang mengendalikan Amerika, mengendalikan dunia ya. Dia udah paham tentang ilmu Pareto gitu ya. Saya punya rekan sesama komite apa ternyata diam-diam begitu saya tanya soal Pareto keluar semua ilmunya. Iya gitu. Tapi itu bagian sesuatu yang kita keep. Nah, jadi seakan-akan ini gitu loh. Padahal enggak, harusnya kan semua harusnya belajar bisa memanfaatkan waktu dengan baik, lebih efisien, lebih efektif. Gitu Pak Probo. Dan ini zaman online ini kita punya kesempatan besar Pak Probo ya, asal kita bisa memanfaatkan ya. Iya. Bisa metode, bisa teknologi, termasuk kitanya. Termasuk kita harus meningkatkan sumber daya kita ya. Banyak belajar kekurangannya apa, untuk seperti apa sih, perlu nambah ilmu apa lagi sih. Seperti itu. Memang ini Pak, Seven Habit ini kayak menjadi platformnya, kemudian Pareto ini kayak spesifiknya gitu Pak. Betul, iya. Jadi Seven Habit memang harus duluan sih Pak. Baru
itu baru Pareto baru powerful gitu Pak ya. Ya, betul. Untung kita udah begitu duluan ya. Iya. Untuk kita aja. Jadi Betul. yang lain yang belum belajar Seven Habits nggak usah khawatir ya. Nah, banyak kok Iya. bisa literatur. Tapi saya tetap mempersilahkan ya, nanti kita diskusikan ya. Saya Iya. ulangin juga nggak apa-apa ya di sini gitu loh. Jadi yang belum nanti saya keluarkan sebentar ya. Apa namanya, kita belajar jadi proaktif. Ya, penting. Seven Iya. Habit pertama itu pentingnya proaktifnya. Mulailah seperti ini gitu lah. Pak Prabowo sudah bagus ya memberi Iya, inspirasi lanjutan Pak. kita. Kalau saya bilang itu sangat mendukung Seven Habits sih memang. Ya, gitu lah. Tapi beruntungnya kita semua mulai dari pikiran kita ya, reframe ya. Iya. Jadi kenal semua kita fokus ya. Sebenarnya kita mengganti fokus ya. Merubah fokus dari 80 ke 20 itu kan reframe. Gitu kan ya. Mulai fokus dari yang sia-sia menjadi yang utama. Itu kan reframe. Nah, cuman tinggal konteksnya aja, reframe-nya kemana. Gitu kan ya. Waktu yang terbuang seperti itu. Nah, sekarang bagaimana bagi kita yang sudah terlanjur kerja paruh full time ya. Nah, kita cari waktu yang 20% tapi berkualitas, bisa nutup semuanya. Itu tantangan baru. Nah, Ya, balik lagi ke Seven Habits lagi Pak itu. iya, Iya. makanya itu betul, itu platform. Nah, itu Iya. luar biasa seperti itu. Dan Harus balik situ. aslinya mahal ya, aslinya mahal. Iya. Bu Rina tahu ya. Mbak Rina sama Mbak Ita tahu ya tentang Seven Habit, mungkin dari perusahaannya pernah ada ya. Gitulah, kira-kira seperti itu. Iya, iya. Jadi kalau diterapkan di tim memang kita prioritas sama 20% yang terbaik ya Pak ya. Iya, tentu aja lebih baik kok punya data kan. Iya. Semua kan punya ya. Mereka punya antusiasme bagaimana, mereka punya self drivennya seperti apa, terus pencapaian tujuannya mereka mengejarnya gimana, terus in the end-nya akhir tahun pencapaian target mereka gitu kan. Karena mereka sudah ketemu polanya ya, kita sudah tahu tuh orangnya seperti itu kan. Itulah. Nah, itu adalah tim inti kita dari sales force-nya kita. Seperti itu. Nah, itu udah kita pegang tuh sales force-nya ya. Kalau perlu nanti kasih ininya berjenjang, kasih bonusnya ya. Pencapaian ini apa namanya, bonusnya Progresif. meningkat ya, Iya. progresif, fungsi tangga kalau istilah matematika ya, fungsi tangga Iya. ya, bukan linear ya, tapi bertangga ya, target segini Iya. segini gitu loh. Itu Pak Prabowo. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Prabowo. Yang lainnya silakan. Ini luar biasa ya Pareto ya. Luar biasa, lihat aja semua ya. Termasuk bisa memanfaatkan teknologi dan apa berhasil mereka menemukan yang 20% itu. Dan kita sekarang tertantang untuk melatih ya, tertantang untuk latihan fokus ya. Mulai memilah dan memilih yang kurang-kurang 80% kita buang-buang. Ya, mulai. Dan kita menikmati, mulai merasakan ya dunia Pareto. Ya, dunia 80-20 atau 20-80 ya. 80 hasil, 20 seperti itu. Gitu. Harus berani ya, harus mulai menganalisa ya. Kalau belum ya kita mulai coba-coba. Biasanya orang memulai dari yang dia sukai. Biasanya mulai dari dia sukai, atau bisa juga memulai yang dia miliki, dia punya kemampuan apa. Ya silakan yang lain. Oke, kalau nggak ada nanti kita diskusi ya, lanjut ya. Siapa tahu ada inspirasi lain ya, mungkin sekarang belum dapat ya. Nah, nanti kita bisa lanjut di diskusi selama seminggu di WA Group ya. Akhir sesi seperti biasa kita akan foto sesi bagi yang berkenan. Nah, silakan dibuka kameranya bagi yang berkenan ya. Kita melakukan 3 kali sesi foto. Oke ya. Oke, pertama ya. Nah, 1, 2, 3. Oke, yang kedua ya. 1, 2, 3. Oke, terakhir 1, 2, 3.
Oke, terima kasih semuanya. Insya Allah bermanfaat. Terima Maaf kasih, Pak. ada salah-salah kata ya. Ya. Insya Allah nanti kita bisa lanjut diskusi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Terima kasih Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima Waalaikumsalam. kasih semua. Terima kasih. Sehat selalu. Ya, sehat selalu. Izin saya tutup ya.